Saya langsung masuk ke contoh bagaimana regresi itu bekerja ya, prinsip dasarnya kan. Oke, kalau kita punya contoh misalkan persamaan Y sama dengan 3 plus 2X ya. Kita kalau punya, sebentar saya pakai ini ya, pointer. Oke, kalau kita punya persamaan Y sama 3 plus 2X, coba kita buatkan datanya. Kalau X-nya 0, Y-nya 0 kalikan 2 ditambah 3. Itu adalah 3. Kalau X-nya 1, 1 kalikan 2 ditambah 3, 5. Kalau X-nya 2, 2 kalikan 2, 4 tambah 3, 7. Kalau X-nya 5, 5 kalikan 2, 10 tambah 3, 13. Jadi kalau kita punya persamaan ini, datanya ini. Ya. Nah sekarang dari data ini, coba kita pahami angka-angka di sini. Dari 0 ke 1 itu naik 1. Dari 3 ke 5 naik 2. Dari 1 ke 2 naik 1, dari 5 ke 7 naik 2. Dari 5 ke 4 turun 1, dari 13 ke 11 turun 2. Jadi 2 ini adalah efek perubahan, dampak. Dampak perubahan X kepada Y, terhadap Y. Jadi kalau X naik 1, Y-nya naik 2. Jadi 2 ini adalah efek perubahan, koefisien regresi. Ya. Sementara positif adalah arahnya, arah perubahannya. Jadi arah perubahan X itu kepada Y itu positif. Kalau X naik, Y naik. Sebesar berapa? Sebesar 2. Jadi sekarang kita, Bapak Ibu mulai pahami, 2 ini yang koefisien regresi itu adalah besarnya berapa, arahnya kemana. Jadi kalau saya boleh, saya contohkan ya, kalau makan terhadap jumlah makan kepada berat badan, itu positif secara teori. Kalau berat badan makan banyak, berat badan meningkat. Kalau makan sedikit, berat badan menurun. Jadi efek makan kepada berat badan itu secara teori positif. Olahraga kepada berat badan secara teori negatif. Olahraga meningkat, berat badan menurun. Olahraga menurun, berat badan meningkat. Jadi itu negatif, ya. Efek perubahannya negatif, ya. Kurs kepada ekspor, kurs meningkat, ekspor meningkat. Coba bayangkan, misalkan kursnya sekarang 100.000, $1 100.000. Orang yang tadinya jual apa cengkeh atau apalah, ya $1 cuma 10.000, 15.000, sekarang dapat 100.000. Orang mau ekspor, mendorong ekspor. Efek kurs pada ekspor itu positif. Ya. Kalau misalkan kursnya sekarang cuma 1.000, ngapain ekspor? Cuma dapat 1.000, $1. Ya. Sebaliknya, kurs menurun, kurs meningkat, impor meningkat. Impor menurun, kurs meningkat, impor menurun. Kalau kursnya 100.000, yang dolarnya yang komputer cuma $1.000 tadinya 10 juta, sekarang jadi 100 juta. Siapa mau impor? Efek kurs kepada impor itu negatif. Impor menurun, impor meningkat. Ya. Kurs menurun, impor meningkat. Ya. Jadi sekarang kita pahami koefisien regresi itu udah arah berapa besarnya dan kemana arahnya ya. Oke, nah sekarang kita punya persamaan umum linear ya. Sebelum ini 3 ini adalah konstanta yang ada terus ya, konstanta ada terus ya. 3 ditambah 3 terus ya, gitu ya. Ini konstanta. Jadi sekarang kita punya persamaan umum linear. Y sama dengan A plus BX. Jadi sebenarnya regresi itu adalah mencari berapa nilai A, berapa B. Kita punya data, ya, punya data X sama Y, ya. Lalu kita punya data X sama Y, punya data X sama Y, lalu kita masukkan fuse, ya, lalu dapatlah nilai A dan B. Itu yang kita analisis. Ya, mau pakai fuse kayak, mau pakai panel kayak, mau pakai list rail atau yang lainnya ya. Jadi sebelum sana, saya mau tekankan bahwa linear itu artinya
X-nya itu pangkat 1. Ini sebenarnya prinsip pangkat 1, cuma nggak ditulis. Ya, nggak ditulis. Kalau pangkat tidak 1, 2, 3, 4, itu tidak linear, atau setengah, tidak linear. Jadi linear itu kira-kira proporsional. Jadi kalau kita apa? Kalau kita beli harga telur itu satu biji 1.000, ya 1.000. Maka kalau beli 1.000 harganya, bayarnya. Kalau beli 1.000, 1 juta. Kalau beli 1 juta itu 1.000.000. Teman. Jadi proporsional. Jadi dananya disumbangkan, dalam praktek kan tidak begitu kan? Dalam praktek kan tidak begitu. Ya, jadi saya mute dulu ya. Oke, dalam praktek kan tidak gitu. Kalau harga telur 1.000, kalau beli 1.000 tidak 1.000 dong, 900 misalkan. Kalau beli sejuta tidak 900 per bijinya, 800. Itu kan tidak linear, ya, tidak proporsional. Tapi di sini diasumsikan linear, ya kan. Kalau tidak linear bagaimana? Ya nanti kita cari cara supaya linear. Pakai transformasi, pakai logaritma atau pakai transformasi lainnya, seper atau kuadrat dan seterusnya kan. Oke, jadi saya balik lagi. Jadi sebenarnya regresi itu adalah kita punya persamaan, punya data, kita masukkan ke Fuse, dapatlah nilai A dan B. Nah itulah yang sederhananya seperti itu ya. Ini rumus umumnya regresi. Sebentar Bu sekalian, saya kalau Bapak Ibu boleh langsung potong saya di sini. Kalau ada pertanyaan bisa dipotong. Kita sedikit nggak rumit ini. Serta sedikit, bisa juga Bapak Ibu bertanya langsung di situ atau chat aja di grup atau di chat di Zoom, kita punya banyak saluran untuk bertanya ya. Oke, ada pertanyaan nggak saya kesini? Sebelum saya teruskan, ada pertanyaan nggak? Saya takut nanti bicara terlalu jauh. Dua gitu. Itu slope-nya ya Pak Widya? Ya, slope, gradient. Ya, slope ya. Betul, ya itu dua itu dah kalau orang teknik biasanya pakai disebutnya slope ya, slope gradient ya, kemiringan. Gradient ya, gradient. Itu orang-orang teknik, orang-orang keuangan apa nojen jarang sebut slope. Ya. Oke, ya itu kemiringan. Oke, saya teruskan ya pertanyaan lain. Oke, saya teruskan ya. Ini rumus. Tadi ini rumusnya ya, rumusnya Bapak Ibu nggak terlalu pusing, nanti ini nggak di sini wilayahnya ya. Ini B, kita mencari B berapa bagaimana, cari B-nya. Ini A-nya bagaimana. Ini dari ini nyarinya berdasarkan kalkulus diferensial orang dan itu kita tidak perlu terlalu jauh masuk ke sana. Oke, kalau saya bayangkan kita misalkan begini. Kita punya data tadi kita masukkan ke Fuse. Ini sudah tampil Fuse ya, ya. Kita masukkan ke Fuse ya. Ini X-nya, ini Y-nya ya. Lalu sudah ada semacam teori bahwa X mempengaruhi Y. Ini variabel independennya, ini dependennya kan. Kalau saya run, ini outputnya Fuse ya. Oh sorry, ini bukan run dulu. Ini baru deskriptifnya. Deskriptifnya min, median, dan seterusnya kan. Ini observasional. Ini statistik deskriptif. Oke, deskriptifnya mungkin kalau saya run ya. Kalau ini pertama kita mendeskripsikan data kita, berapa ya, minimum, maksimum, seterusnya. Ini gampang ya. Nah sekarang kalau kita mau mengeran, kita klik dulu. Data itu sudah ada di dunia ini. Data itu dipertukar dalam bentuk apa? Excel kan. Sementara Fuse itu software yang sangat terbatas, maka biasanya kita menerima data dalam bentuk Excel kan. Pilihan pertama ya kita impor, ya kita impor. Tapi yang karena data kecil saya ketik aja. Nanti kita punya data kita impor. Nanti kita belajar bagaimana cara impornya. Ini kalau saya run ya, berarti saya klik dulu. Ini dari satu sisi ini gampang nih ya, ngerannya kan. Ini klik dulu X sama Y-nya, open.
Kalau open as group tadi keluarnya ini. Ya. Kalau open as as equation, ya, ini ada pilihan nih, war segala macam. Kita baca dua aja, group sama equation ya. Kalau equation kita menganalisis regresi ya. Di sini persamaannya akan keluar begini, y, x dan c, ya. Jadi y adalah variabel dependennya, ya. Lalu x adalah variabel independennya, c adalah konstanta. Nanti di sini ada residual, selisih antara aktual sama dugaannya kan. Kalau kita run, kalau kita oke, dapatlah ini outputnya. Ini output dari Efuse, dari run kita ya. Nah, kita membaca ini nanti. Yang pertama adalah output Efuse persamaan estimasi ya. Kan tadi kita pura-pura kita nggak tahu bahwa data itu di-create dari persamaan Y sama dengan 3 plus 2X. Pura-pura kita tidak tahu. Dan memang faktanya kan kita dapatkan nih Y variable dependent sama dengan 3 ditambah 2X. Ini persamaan estimasi namanya. Ya. Persamaan estimasi. Nah, koefisien determinasi ini disebut R-square, itu adalah tingkat kecocokan antara data ini, data estimasi kita ini, ya, dengan data aktualnya. Nanti kita buktikan ya. Oke, kita punya persamaan estimasi. Oke, persamaan estimasi ini adalah nilai A dan B yang didapatkan dari Efuse. Bukan ini kan? Bukan yang ini kan? Bukan ini kan? Kita lupakan ini. Kita betul-betul lupa ini. Bahwa kita pura-pura bawa data lapangan, masukkan Efuse, dapatlah persamaan ini. Y sama 3 plus 2E. Itu persamaan estimasi namanya. Oke, sekarang kita hitung. Y sama 3 plus 2E ini adalah persamaan estimasi. Ini data kita dari lapangan ya. Kalau Y-nya 0, kata lapangan, Y-nya 3. Kita hitung 3, selisihnya 0. Ya. Kalau lapangannya 1, kata data lapangan 5, Y-nya dihitung 5. Jadi selisih antara data aktual yang kita bawa dari lapangan dengan data estimasi itu selisihnya 0. Ini sama ini cocok. Cocok 100%, ditunjukkan oleh ini, R-square ini. Artinya tingkat kecocokan antara estimasi kita ini angka yang kita hitung. Ini angka yang kita bawa dari lapangan. Paham ya? Ini angka nilai aktual, ini nilai dugaan. Jadi yang diduga ya sama nilai aktualnya cocok 100%, ditunjukkan oleh ini, R-square ini. Ditunjukkan oleh error yang 0, tidak ada melesetnya. Ditunjukkan oleh ini. Gitu. Ya, oke ya. Jadi itu konsep. Nanti ini kita uji nih errornya bagaimana, normal atau tidak, terjadi hetero atau tidak, dan seterusnya ya. Oke. Kita pahami dulu ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada suara-suaranya. Oke, saya teruskan ya. Oke, ini kalau saya mau mencari saya plotkan data itu, begini caranya, saya plotkan ya, basic. Ini prosedurnya nanti kita coba sendiri ya. Kita plotkan seperti ini. Data itu kalau 0, 3, 1, ini data aktual kita. Data aktual kita ya. Kita estimasi. Ini hasilnya. Estimasi antara data dugaan kita ya. Data dugaan kita yang merah ini dengan data aktualnya total ini itu cocok 100%, fit 100%. Ya, itu konsep R-square dan error kan. Jadi nggak ada melesetnya ya. Oke. Nah, sekarang kalau tadi angka 5 itu, sebentar saya coba tanya dulu deh. Ada pertanyaan nggak Pak Bu ini? Kita sudah mengenal error, ya, koefisien regresi, koefisien determinasi, konstanta, ya, efek perubahan dan seterusnya kan. Ada pertanyaan di sini? Pak Jadang, berarti sepanjang errornya itu adalah 0, maka R-square-nya adalah 1 ya Pak Wid? Ya, tapi kan nggak ada Bu di dunia data seperti ini. Iya, makanya. Ini kan hanya hipotetik ya, contoh saja. Ya, ini saya buat, ini data kita karang, Bu. Data kita karang, bahwa menunjukkan kalau errornya 0,
itu Ya, betul, Pak. Ya, ya, ya. Tapi artinya kalau misalnya errornya itu 0, pasti dimungkinkan R square-nya itu adalah 1, meskipun itu nggak mungkin. Ya, memang nggak mungkin, memang ya, nggak mungkin. ya, ya. Iya, Pak. Makasih. Pak Saril, ada Yang pertanyaan? selanjutnya gini, Pak. Kalau misalnya nilai estimasinya 4, Pak. Kemudian nilai aktualnya 3, berarti ada residualnya, ada selisih, Pak ya. Ada selisih, ada Nah, selisih. kemudian selisih itu, misalnya selisihnya 1, Pak. Ya. Itu wajib nggak diberikan makna selisih 1 itu, Pak Wid? Iya, itu error, selisih, selisih. Nanti kita coba. Oh, iya, Coba iya. sekarang kita Ya. coba. Kita coba ya. Nah, sekarang langsung, Pak, ya. Langsung ya. Ini saya coba tadi, saya ubah ya. Ini tadi kan di sini 5. Saya ubah jadi 8. Apa yang terjadi? Ya pasti A dan B berubah. Karena A dan B berubah, nilai dugaan berubah. Karena dugaan berubah, dengan aktualnya ada perbedaan. Karena ada perbedaan, ada error. Ya. Jadi kalau saya run di Fuse ya, kalau ini angka ini saya run ya, dapatlah ini. Ini terlalu kecil ya. Coba saya besar ya. Ini, nah dapatlah ini. Y sama dengan 4143 ditambah 1,7 X ditambah errornya. Nah sekarang tidak, ini B-nya 1,7. C-nya konstannya 4,14. R square-nya tadi 100%, sekarang 89%. Tidak 100% lagi, tidak cocok lagi. Antara data aktual kita dengan data dugaan. Nah, coba saya buatkan nih. Nah, ini aktualnya. Tadi kata Pak Saril, kalau kita di lapangan, kalau di lapangan, kalau Y-nya 0, Y-nya 3. Kata lapangan. Kita hitung, itu 4, kan 0 kalikan 1, 0 kalikan 1,7, ditambah ini kan 4,14. Ya, oke, ini aktualnya, ini dugaannya. Maka ada error, ini dikurang ini, min sekian. Nah, data lapangan, kalau I-nya 1, Y-nya 8, kata lapangan. Setelah kita hitung, 1 kalikan 1,743 ini, ditambah 4,14, berarti 5,8. 5,8 itu data dugaan kita. Faktanya, aktualnya 8. 8 dikurangi kan 2. Nah, ini yang kita maknai. Nanti kita ini yang diuji, normal atau tidak, terjadi heteroscedasitas atau tidak, ada autokorelasi atau tidak. Ini dulu dipahami. Makanya kita belajar dari yang kecil dulu. Nanti kalau datanya udah 1000, udah susah kita yang kerja mesin nanti. Ya. Yang kerja nanti mesin. Kita hitung manual nih. Nanti kita bisa minta nih berapa angka-angka ini gitu. Tapi kita hitung manual. Nanti kita cocokkan data manual kita dengan hasilnya mesin. Ya. Oke, coba misalkan ini kalau 2 kalikan 1,7, 1,5, 2,5, 3,3 tambah ini 7 sekian kan. Itu aktualnya 7, duganya 7,3. Inilah real. Nah, error ini yang akan kita uji nanti. Normal atau tidak, terjadi heteroscedasitas atau tidak, terjadi autokorelasi atau tidak, dan seterusnya kan. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ya. Nggak ada ya? Oke, saya terus ya. Oke. Oke. Sekarang kita mau mencari nih data kita forecast ya. Forecast. Nilai dugaan itu kita forecast, nanti kita declare forecast, lalu dapat ini prosedurnya. Kalau Bapak Ibu nanti nggak perlu nyatet kan, nanti saya kan ada bahannya kan. Dapatnya Y forecast. Kalau yang di mana kalau di SPSS predicted values kita minta suruh simpan. Kalau kita keluarkan YF ini data aktual kita, ini data forecast yang kita hitung tadi, ini residual. Ya, nah, ini hitungan kita, ini hitungan mesin, yang ini hitungan tangan kita. Coba kita ingatin, 4,14, 5,8, 763. 4,4, 5,8, 7,63. Ya, jadi sama kan? Jadi ini aktualnya, ini dugaannya, ini residunya. Nanti kita uji residu ini. Ya, oke. Y forecast ya. Kalau di apa? Y tudung tadi kan. Oke. Nah, ini yang menunjukkan bahwa total ini
Tadi saya ubahkan 18 tadi awalnya kan 15 kan? 15 di sini kan? Ini 18. Ini aktualnya, ini dugaan kita. Jadi makin banyak meleset, kita susah memprediksi. Coba, misalnya ini tahun, ini tahun, ini produksi, ya. Kalau produksinya tahunnya ke tahun ke-7, kita nggak punya tahun ke-7. Data kita tahun ke-6, misalkan ini 2020, ini 2019, 18, 17. Tahun 2020 berapa produksinya misalkan? Kan kita tinggal tarik ke sini. Bisa kita forecast dengan tingkat akurasi 98% di sini ya. 89%. Jadi kita men-forecast itu ya, men-forecast ini misalkan ini tahun 2019 yang 6 ini 2018. Kita memprediksi 2020 berapa produksinya, tinggal tarik ke sini atau masukkan di sini 7 kalikan ini ditambah ini, itulah Y dugaan kita. Ya, Y forecast kita. Nah, makanya R square itu yang bagus, makin bagus R square itu makin bagus, makin tepat memprediksi. Jadi sebenarnya pertumbuhan ekonomi, lalu nilai penjualan, harga saham segala macam itu orang bekerja dari nilai historis. Dia kayak pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kurs, pertambahan penduduk, exchange rate, harga minyak, itu masukkan lalu membuat model prediksi ekonomi, membuat modelnya dulu. Kalau ini lalu dibuat simulasi, kalau ini sekian akan terjadi apa, turun sekian terjadi apa gitu. Jadi orang membuat model dulu, membuat persamaan, model itu persamaan. Tentu ini yang sederhana, nanti persamaan model ekonomi tidak sederhana ini. Ya, jadi saya tanya sekarang. Kita ambil data nih, data 100 orang nih. Data gaji sama belanja, ambil 100 orang. Terus data belanja dengan umur. R square-nya tinggian mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, data 100 orang gaji dan belanjanya. Data kedua, data belanja dengan umurnya. R square-nya kan logikanya lebih tinggi yang gaji dengan belanja kan. Jadi memprediksi belanja berdasarkan gaji itu banyak tepatnya. Karena gaji dan belanja ada R, relation, ada hubungannya, korelasinya. Sehingga R square-nya dikuadratkan, koefisien determinasnya tinggi. Tapi umur dengan belanja tidak, korelasinya rendah. Sehingga memprediksi belanja berdasarkan umur banyak tidak tepatnya, banyak errornya, banyak melesetnya. Gitu. Tidak akurat. Itu mendapat R square. Oke. Oke, nah ini sekarang saya mau masuk ke uji hipotesis ya. Kita punya hipotesis penelitian, misalnya. Hipotesis penelitian kan sebenarnya dugaan atau statement tentang statement, lalu dugaan, statement atau jawaban sementara atas sebuah teori gitu ya. Itu misalkan ada pengaruh E kepada Y, ya. Itu hipotesis penelitian. Model matematika seperti ini. Kerangka pemikiran seperti ini. Saya buat sederhana dulu. Nanti kerangka pemikiran bisa X1, X2, Y, Z, dan seterusnya kan. Nah, sederhana dulu. Kalau yang tahu sederhana, nanti yang rumit menjadi nggak tinggal pengulangan aja kan. Oke, kita punya hipotesis penelitian, ada pengaruh E kepada Y, terhadap Y. Model matematiknya ini, kerangka pemikiran seperti ini. Kita mencari data X sama Y ke lapangan, masukkan ke Xfuse, dapatlah nilai A dan B. Pertanyaan saya, kepada yang belum pernah ikut training saya, karena selalu saya tanyakan ini, karena saya selalu tanyakan dalam kondisi bagaimana X tidak berpengaruh kepada Y. Saya ulang. Jadi kita punya dugaan, punya hipotesis bahwa ada X kepada Y itu berpengaruh. Ada teori mengatakan begitu. Oke, kita membuktikan. Ambil data X sama Y, masukkan SPSS, dapatlah persamaan estimasi, nilai dapat A dan B, dapat persamaannya. Lalu kita akan menyimpulkan, oh iya, X berpengaruh pada Y. Oh tidak, X tidak berpengaruh pada Y. Pertanyaan saya, dalam kondisi bagaimana X tidak berpengaruh pada Y? Itu yang kemarin ya. Jika B-nya 0 ya Pak? Ya,
Pertanyaan ini kepada yang belum pernah, Bu. Maksudnya, ya kalau yang sudah nggak ada masalah. Oke, ya ketika B-nya sama dengan 0. Ketika B-nya sama dengan 0. Ya. Nanti ini maknanya bahwa kita kita tahu bahwa yang diuji itu adalah nilai B ini. Ya. Oke, misalkan begini. Y sama 3 plus 0. Kalau X-nya 0, 0 kalikan 0, 0 tambah 3, 3. X-nya 1, 1 kalikan 0, 0. Tambah 3, 3. X-nya 5, 5 kalikan 0, 0 kalikan 3, 3. Tambah 3, 3. X-nya 10, 3 juga. Artinya apa? Ketika X-nya 0, maka Y-nya tetap tidak berubah. Jadi, pertanyaan, apakah ada pengaruh X kepada Y? Sama dengan bertanya, apakah B ini sama dengan atau tidak? Nah, sekarang, kalau X-nya rendah, 0,01, ya, X naik 1, Y-nya cuma naik sebesar 0,01. Nah, kita bilang seperti begini, ada orang gajinya 100 juta, dibilang sama bosnya, kamu naik gajinya 10.000. Si karyawan itu bilang, ya nggak ada pengaruhnya, nggak ada efeknya, nggak nyata, nggak signifikan, nggak ngefek, apapun namanya, nggak material. Jadi kalau sangat kecil, nggak nyata bedanya dengan 0, kita bilang, tidak berpengaruh kepada Y. Dalam praktek, B ini mungkin tidak akan pernah kita temukan 0. Tapi kita akan bilang, B ini tidak signifikan bedanya dengan 0. Jadi yang disebut tidak signifikan itu adalah B. B itu tidak signifikan bedanya dengan 0. Nggak nyata bedanya dengan 0. Kita anggap 0. Karena anggap 0, maka X ini mau naik mau turun, B tidak naik atau tidak turun. Tidak terpengaruh dia. Perubahan X ini, karena B-nya 0, efeknya kepada Y tidak dianggap tidak ada, tidak signifikan, nggak nyata, gitu ya. Itu ya. Jadi kita sekarang punya hipotesis statistik. Nah, inilah bedakannya. Jadi hipotesis statistik itu bedakanlah antara dengan hipotesis penelitian. Hipotesis statistik itu menguji apakah B ini sama dengan 0 atau tidak. Jadi kita punya pilihan nih, punya alternatif. H0 kita uji nih. H0 B sama dengan 0. Kalau B sama dengan 0 artinya X tidak berpengaruh pada Y. Kalau B tidak sama dengan 0, itu artinya berpengaruh. Tapi tidak sama dengan 0 bisa positif, bisa negatif. Kalau B-nya positif, X naik, Y naik, X turun, Y turun. Kalau negatif, X naik, Y turun. X turun, Y naik. Begitu. Nah, kan kita mau membuat aturan nih. Kapan kita memilih X0, H0, kapan kita memilih H1? Aturannya ini. Ya. Kapan kita akan memilih H0, kapan kita memilih H1? Jika peluangnya di atas 5%, H0 tidak ditolak. Jika peluangnya di bawah, jika peluangnya di atas 5%, H0 tidak ditolak. Jika di bawah 5%, H0 ditolak. Karena H0 ditolak, maka kita menerima 1. H0 misalkan, semua orang pakai baju putih. Kalau pernyataan itu ditolak, kan kita menerima alternatifnya. Apa alternatifnya? Tidak semua orang berbaju putih. Ya. Semua pegawai rajin bekerja. Oh, kita tolak pernyataan itu. Kalau kita tolak pernyataan itu, maka kita mencari alternatifnya. Alternatifnya adalah tidak semua pegawai rajin. Gaji karyawan di atas 10 juta. Kita tolak itu. Maka kita bilang gaji karyawan tidak di atas 10 juta gitu ya. Di bawah 10 juta maksudnya gitu. Ya, gitu ya. Jadi ini hipotesis ini ada pemahaman yang saya mengamati banyak mahasiswa bahkan di level S3 itu banyak yang kurang paham apa makna probability di bawah 5% ini. Saya punya video di YouTube itu mungkin nanti dipelajari. Tapi intinya begini. Coba saya mau kasih garis besar tentang. Jika peluangnya di bawah 5%, apa artinya di bawah 5% itu? Sebuah kejadian peluangnya di bawah 5%. Itu maknanya ada sebuah kejadian yang hampir tidak mungkin terjadi.
jarang terjadi, luar biasa gitu kan. Tidak acak, tidak random, tidak kebetulan. Gitu. Jadi kira-kira kalau ada sebuah kejadian yang luar biasa, ya, maka kita tolak yang biasa. Kira-kira. Jadi kalau ada sebuah kejadian yang ketika kejadian itu biasa, ini luar biasa, maka yang biasa kita tolak. Itu aja sebenarnya. Substansinya situ. Kalau ada kejadian yang hampir tidak mungkin terjadi, sekarang terjadi, bukti bahwa yang bilang biasa itu salah. Ini tidak biasa, luar biasa, gitu kira-kira. Nah ini saya nggak akan bahas lebih jauh, Bapak Ibu bisa pelajari saya di video saya, kalau nggak salah nomor 8 ya, di olah data itu nanti di sana ya. Itu ini kajian menarik ya. Karena sering banyak mahasiswa mengatakan, pokoknya di bawah 5% Hanol ditolak. Kenapa kita nolak Hanol di bawah 5%? Itu aja pertanyaannya kan. Kenapa? Nah, selevel S2, S3 menurut saya jangan, pokoknya di bawah 5%, jangan begitu lagi. Ya. Saran saya Pak Wid boleh tanya? Ya silakan. Kalau seperti sekarang kejadian corona seperti ini, itu gimana? Memaknai seperti ini peluang itu? Iya. Kejadian yang tidak biasa ya, gimana itu? Ya. Atau gini Bu, saya punya contoh Bu ya. Saya punya, karena ditanyakan, saya mau berikan contoh saya. Ya, saya berikan contoh Bu ya. Saya misalkan contoh, saya sesumbar nih, tanda petik sesumbar. Bu, saya ini orang sakti, orang hebat, orang tidak biasa. Saya bisa menebak mobil yang lewat itu ganjil atau genap. Bu ya. Oke, kita pakai teori peluang. Pakai teori peluang, ini ada contoh saya. Ada contohnya sini ya. Pakai teori peluang. Ini nggak apa-apa ya, ini karena mungkin gitu ya, pakai teori peluang ya. Oke. Widarto itu biasa saja, menebak aja, acak, kebetulan atau tidak sakti. Ini akan kita uji. Ya, asumsikan ini benar. Kalau ini tidak benar, maka si A, Widarto, tidak menebak, luar biasa, acak, tidak kebetulan atau sakti. Oke. Jadi Hanol itu bukti apa? Hanol itu asumsikan dulu Hanol benar. Asumsikan Hanol benar sampai kita punya bukti dia salah. Oke. Kita buktikan. Mobil lewat di depan rumah, saya tutup mata. Genap. Kalau saya nebak sekali, peluang saya benar berapa persen? 50. Berapa? 50%. 50%. Ya. Menurut aturan ini, menurut rule ini, Hanol Widarto nebak. H1 Widarto tidak nebak kan? Kejadian betul sekali itu 50%. 50% itu di atas 5% kan? Yeah. Ibu percaya saya sakti atau saya tidak sakti? Saya menebak atau saya tidak menebak? Menebak. Nebak kan? Di atas 5% kan? Yeah. Di atas 5% itu, ya kejadian nebak biasa aja itu. Peluangnya tinggi. Mungkin, sangat mungkin. Oke, kita buktikan. Sering 2 kali. Kalau benar 2 kali, setengah pangkat 2. Setengah pangkat 2 itu seperempat, 20%. 25% ya. 25% salah saya. 25% ya. 25% itu masih di atas 5%. Ya kan? Benar 2 kali, nebak itu. Benar 3 kali, setengah pangkat 3. Setengah pangkat 3, 1/8. 1/8 itu 12,5%. Ya masih mungkin nebak. 3 kali, 4 kali, sampai 5 kali. Nah sekarang kalau saya ya, kalau 4 kali, itu 6,5%. Menurut rule ini, 6,5% masih di atas. Ya saya belum percaya, tapi hampir percaya. Sekarang 50 kali saya benar, mungkinkah itu saya nebak? Hampir tidak mungkin kan? Hampir tidak mungkin itu di bawah 5% kan? Jauh. Kalau memang benar menebak, maka peluang mendapatkan benar 50 kali itu jauh di bawah 5%. Ini bukti hal salah yang saya bilang tuh nebak, acak, kebetulan. Ini bukan kebetulan. Ini bukti hal salah yang bilang Widarto kebetulan, nebak salah. Widarto tidak nebak, tidak acak, tidak biasa, luar biasa gitu. Gitu ya? Iya. Jadi
oleh sebuah kejadian luar biasa, ya, yang hampir tidak mungkin terjadi. Itu bukan salah. Gitu. Coba saya kasih contoh sekali. Berarti kalau dalam suatu hipotesis itu misalkan pengaruhnya itu ada, artinya itu H0-nya ditolak ya berarti ya? Yang bilang itu dekat dengan nol. Gimana Pak? Ini pakai Ibu, saya agak sulit mengatakan T value itu karena kita nggak menerangkan distribusi T, distribusi Z ya. Kita bicara peluang saja Bu ya. Gitu. Itu kan berdasarkan distribusi Bu ya. Kita maknai peluangnya aja. Kan T value kan berhubungan dengan peluang. Di atas 1,96, 2,5%, di atas 2,58, 1% gitu ya. Bahkan kalau kedokteran, ini kan di bawah 1%, supaya amat sangat yakin, ya kan? Karena risikonya tinggi. Iya. Coba saya kasih, coba. Kecenderungan suatu hipotesis itu, kalau saya baca tuh kebanyakan H0-nya ditolak ya. Itu tergantung. Tapi kan orang punya dugaan itu, tentu orang semua orang berharap hipotesis penelitiannya diterima, hipotesis nolnya ditolak. Iya. Orang berharap itu. Kecenderungannya seperti itu ya? Orang berharap seperti itu. Justru, tapi bisa ada juga yang tidak ditolak kan? Iya, betul. Oke. Paham Pak. Terima kasih. Sekarang gini, saya kasih contoh lagi. Iya. Saya bilang, Ibu, di kolam di depan rumah saya ini semuanya berwarna putih ikannya. H0, karena pernyataan nih, statement. Semua ikan berwarna putih. H1-nya? Tidak semua ikan berwarna putih. Kalau kita mancing, tiba-tiba dapat merah, apa kesimpulan kita? Yang lain boleh jawab. Saya ulang. H0 semua ikan berwarna putih. H1 tidak semua ikan berwarna putih. Tiba-tiba saya mancing, dapatlah merah saya. Apa kesimpulan kita? H0-nya ditolak. Karena ada yang merah. Bukan begitu, Bu. Pakai rule begini, Bu. Pakai teori peluang. Karena peluangnya itu lebih kecil dari 5%. Kalau ada yang merah. Iya, gini. Saya ulang ya, supaya kalimat teruntut ya. H0 itu hipotesis itu asumsikan H0 benar ya. H0 benar, semua ikan berwarna putih. Asumsikan benar. Kalau benar semua ikan berwarna putih, peluang mendapatkan merah 0. Peluang dapat 0 itu di bawah 5%. Ini bukti H0 salah. Maka kita tolak berwarna yang mengatakan semua ikan berwarna putih. Karena kalau memang H0 itu asumsikan H0 benar sampai kita punya bukti dia salah. Iya. Jadi kalau memang benar semua ikan merah putih, maka peluang mendapatkan merah itu 0. Iya. Ya? 0 itu di bawah 5%. Kayak tadi Bu, kalau memang Widarto menebak peluang benar 50 kali itu jauh di bawah 5%. Ini bukti H0 salah. Kalau memang Widarto menebak, kalau memang Widarto acak, kalau memang benar Widarto kebetulan, maka peluang mendapatkan benar 50 kali itu jauh di bawah 5%. Itulah sendiri. Setengah pangkat 50. Ya, 2-nya kalikan 50 kali, 1 per itu. Kan jauh di bawah 5%. Gitu ya? Iya. Gitu? Oke. Nah sekarang, kenapa saya pakai kata-kata tidak ditolak? Karena kita tidak membuktikan hal benar, kita membuktikan hal salah. Seperti contoh tadi. Oke, semua ikan putih. Kita dapat merah. Kalau memang benar putih, semua putih, maka probabilitas mendapatkan merah 0, itu di bawah 5%, maka H0 ditolak, diterima 1. Kalau dapat putih, apa kesimpulan kita? H0 diterima. Benar. Ibu yakin semua ikan putih? Belum tentu juga. Ya,
Iya. Belum tentu juga kan? Iya, iya. Makanya kita tidak mengatakan H0 diterima. Karena belum tentu. Iya, iya. Ya, kalau saya dapat putih, kita yakin nggak di kolam itu semuanya putih? Tidak yakin. Iya, karena kita tidak membutuhkan hal benar. Makanya bisa aja ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam kan? Ada yang hitam, ada yang biru, tapi tidak terambil saat itu. Ya kan? Ya, jadi kita membutuhkan hal salah, tidak membutuhkan hal benar. Supaya tuntas. Kenapa? Saya ke contoh. Misalkan ada anak dituduh mencuri ayam. Saya hakimnya, Bapak Ibu adalah Bapak Ibu adalah saksi-saksinya. Nak, kamu dituduh, ini anak nih. Nak, kamu dituduh mencuri ayam. Saya tanya, saksi-saksi, adakah bukti anak yang mencuri ayam? Pak Hakim, tidak ada. Nak, kamu bebas. Ibu nanya ke saya, Pak Hakim, anak itu mencuri ayam atau tidak? Saya nggak tahu. Dia mencuri ayam atau tidak, saya nggak tahu. Tapi nggak ada di bukti salah. Kan tidak pasti anak itu mencuri ayam atau tidak. Iya. Tidak pasti kan? Makanya ketika kata-kata kalau di textbook di Barat itu tidak ditolak, not rejected, bukan accepted. Yang benar memang tidak ditolak, bukan diterima. Walaupun itu mirip-mirip lah, tipis berbeda. Oke, saya nggak akan meluangkan banyak waktu di sini. Ini sebenarnya, tapi ini penting menurut saya karena konsep soalnya kan Pak. Konsep itu. Ini kalau teman-teman cenderung pokoknya di bawah 5% H0 ditolak, itu yang penjelasan yang detail begini kalau di textbook nggak bisa ini ya. Oke, ya. Boleh saya terus ya? Terima kasih Pak. Sama-sama. Mungkin ada yang lain ya pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, saya teruskan ya. Oke, ini contoh yang lain lagi. Oke, kalau seperti tadi ya, kan saya balik lagi sekarang. Kalau data yang tadi ini ya, yang sudah saya kasih 8, apakah kita uji nih, apakah X bermolar kepada Y atau tidak? Ini hasilnya kan? Ini 1,7 ini kan B. Kita uji, nyata nggak bedanya dengan 0? Menurut rule kita, rule-nya batasnya 5%. Ini di bawah 5%. Maka kita mengatakan ya B, H0, B sama dengan 0. H1, B tidak sama dengan 0. Maka 1,7 ini nyata bedanya dengan 0, tidak 0. Signifikan bedanya. Ini yang disebut signifikan. B-nya signifikan dengan 0-nya bedanya gitu. Karena kita tidak menguji teks kan, hipotesis penelitian. Yang kita uji hipotesis statistik. Hipotesis statistik itu menguji B. Oke? B 1,7 nyata bedanya dengan 0. Maka X berpengaruh kepada Y. Gitu. Kursor saya dengan ucapan saya ada delay nggak? X, Y gitu. Halo? Ada delay nggak? Tidak Pak, sama Artinya Pak. Karena kecepatan internet lalu ngomong enggak, X, Pak. Enggak ya? Enggak. Saya coba ulang ya. X, Y. Enggak ya? Enggak. Dari Persis X sama. ke Y. Sama kok Pak. Ya, sama. Okay. Karena di monitor saya sama sih. Karena saya pakai dua komputer nih. Takutnya ada jaring lambat, lalu X, Y gitu ya. Oke, saya teruskan. Oke, keputusannya ini, ini selesai. Lalu kita uji nih normalitasnya ya. Mungkin saya agak cepat di sini. Uji normalitas, di sini residunya ya. Ini lalu kita uji kalau histogram biasa begini kan. Karena sedikit datanya, kita ke probability. Nah, kalau uji normalitas itu kan H0. Distribusi data kita yang diuji ini tidak signifikan bedanya dengan distribusi normal standar. H1 signifikan bedanya. Jadi kalau uji normalitas kita berharap tidak signifikan, tidak nyata bedanya dengan distribusi normal standar. Kita berharap tidak ditolak. Yang mengatakan distribusi kita mirip sama dengan distribusi normal standar. Ya, kalau uji normalitas kita berharap ini tidak signifikan. Kalau tidak signifikan artinya distribusi residual kita itu tidak nyata bedanya. Karena tidak nyata bedanya ya sama gitu aja. Oke, kalau seperti ini tidak signifikan bedanya kan. Ini uji normalitas seperti ini prosedurnya. Ya.
Ini setelah di run lalu ada residual kan? Residual itu data yang kita data residual yang kita simpan tadi itu diuji kan? Oke, ini anunya pengujiannya. Terus heteroskedasitas itu banyak caranya ya. Ada Gleiser. Nah kalau di sini, kalau di SPSS ini sebenarnya Gleiser itu gini Bu sekalian apa? Gini, Gleiser itu konsepnya begini. Ini variabel independen. Ini residual. Ada nggak X ini berpengaruh pada sini? Kalau dia berpengaruh ke sini, berarti X ini tidak independen. Dia berpengaruh. Ada hubungan ke sini. Padahal dia independen. Jadi residual Gleiser itu sebenarnya meregresikan apakah ada pengaruh X ini kepada residual. Kalau ada, terjadi heteroskedasitas. Ya. Makin tinggi X, makin tinggi residual misalkan. Makin tinggi X, makin rendah residual misalkan. Jadi kan ini variabel independen. Kita harapkan tidak terjadi heteroskedasitas, maka tidak terjadi hubungan yang kita harapkan. Jadi kita ya, nah kalau di SPSS kita membuat nih, menguji. Kalau di Fuse sudah ada menunya dan banyak ini apa caranya. Salah satunya Gleiser. Ada Harvey segala macam. Yang saya pahami cuma 3 nih, Gleiser, White sama Arch-Lupas. Tapi yang paling sering saya pakai Gleiser karena gampang. Itu sebenarnya mencari apakah residual itu berhubungan nggak dengan X ini. Itu kalau berhubungan berarti X makin tinggi, residual makin tinggi atau makin rendah. Kalau saya konsepkan. Ini tadi Gleiser itu apakah ini heteroskedasitas itu apakah X ini berpengaruh nggak kepada ini? Kalau dia signifikan berarti X ini berpengaruh. Makin tinggi X, makin tinggi residual atau makin rendah residual, ada hubungan. Maka X ini tidak independen, ada kaitannya. Kan ini variabel independen. Yang bagus itu kalau terjadi homoskedasitas. X naik, residual tidak naik, tidak turun. Ya. Tapi kalau hetero, X naik, residual naik atau residual turun. Nah ini kalau di SPSS di SPSS dibuat nih, di create dulu variabelnya lalu diregresikan. Kalau ini tidak ada di sini. Oke, Bapak sekalian, saya langsung ke kalau ada pertanyaan saya langsung ke PowerPoint data panel ya. Kita nih cuma 2 jam ya. Ini kalau mau praktek kayaknya nggak sempat ya. Nanti kita praktek sambil nanti begini Bapak sekalian di grup. Bapak Ibu latihan dulu, lalu nanti ada masalah, lalu kita diskusi di grup ya. Oke. Kalau kita bayangkan kita punya data begini, ada kode bank, tahun, bulan ya, ini apa? Triwulan ya, quarter ya. Lalu LR, DR, ruas seterusnya. Kalau orang pakai SPSS meregresikan, maka cuma diregresikan ROA terhadap yang lainnya misalkan. Jadi ini variabel independen, dan lain variabel independen. Itu saja. Jadi menghilangkan bahwa A dan perusahaan A sama perusahaan B itu berbeda, ada perbedaan dari besarnya, manajemennya, dan seterusnya. Kita nggak perlu lagi. Nanti kita punya persamaan, satu persamaan saja. Ya. Atau misalkan begini ya, yang lebih kentara. Misalkan ini provinsi Jakarta, DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, seluruh Indonesia, provinsi, ini tahun. Lalu di sini misalnya UMR, ini inflasi, jumlah penduduk, dan seterusnya kan. Kita menghitung UMR. UMR dipengaruhi oleh bla 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 bla. Cuman informasi tahun sama provinsinya dihapus. Yang dirain cuma variabel-variabelnya. UMR sama dengan bla 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 bla. Bagaimana mungkin kita menyamakan DKI dengan NTT? Kita tidak peduli terhadap perbedaan NTT sama DKI yang begitu ekstrimnya. Kita hanya mengeran
variabel-variabelnya saja. Itu kan terjadi di kan. Orang meregresikan hanya variabelnya saja. Ya. Sering terjadi kan? Itu tidak salah, tapi tidak ideal. Karena dianggap banknya sama, banknya sama, perusahaannya sama, enggak ada ininya, enggak diperhitungkan itu, enggak dipertimbangkan. Ya tidak salah, tapi kan ada yang lebih bagus. Oh, kalau Jakarta begini loh regresinya loh. Kalau Medan Sumut begini loh, NTT begini loh. Kita bisa tahu masing-masing provinsi atau masing-masing perusahaan gitu. Nah, itu yang kita cari ya. Oke. Kalau di ini output SPSS ya, datanya saya mau meregistrasikan misalkan ROA kepada current ratio, capital ratio, dan SAS ya, ROA-nya. Dulu kalau saya run, saya grupkan ya, saya deskripsikan ini datanya, data infuse, ya, ini perusahaan ABC-nya ya. Satu deskripsinya, ini kalau saya nggak pakai data panel, ini data panel tapi kita nggak pertimbangkan lagi variabel-variabel ini ya, data perusahaan. Nanti hasilnya adalah kalau saya run equation-nya, ROA dipengaruhi oleh CR, capital ratio, dan size misalkan ya. Setelah di run, dapatlah ini. ROA sama dengan 0, ini. ROA sama dengan ini persamaannya. Cuma kita punya persamaan satu aja untuk semua perusahaan kan. Karena kita nggak pertimbangkan yang kita pakai informasi data variabel-variabelnya saja. CR kepada ROA sekian misalnya regresinya ya, capital ratio sekian, ini sekian ya. Jadi kita punya sebuah persamaan untuk semua perusahaan. Itu yang sering terjadi untuk mengregresikan data panel. Dianggap data panel itu ya sudah data OLS biasa. Ini OLS biasa. Oke. Ini histogram untuk normalitasnya sebenarnya kalau ini yang glaser tadi ya. Oke, untuk. Nah, sekarang saya mau mengenalkan dummy variable. Dummy variable. Ini ada contoh ya. Bagaimana orang meregresikan biaya pengeluaran untuk makanan, variabel independennya, income keluarga, ukuran keluarga, dan apakah keluarga itu punya anak di kampus. Ini riset, contoh risetnya. Saya mau mengenalkan variabel dummy. Riset mau meregresikan pengeluaran keluarga terhadap makanan. Ya, dipengaruhi oleh income keluarga tersebut, jumlah keluarga, dan apakah keluarga tersebut memiliki anak di kampus yang sedang kuliah. Datanya ini. Ini pengeluaran untuk makanan, income keluarga, ukuran keluarga, dan ini variabel dummy. Tidak punya anak, tidak punya, jadi 0 dan 1. Oke? Ya, 0 dan 1. Jadi ini diregresikan, ini Y-nya, X1, X2, sama X3. Ya. Saya mau mengenalkan ini untuk mengantar ke data panel. Ya. Ini variabel dummy. Ya. Setelah di-run, dapatlah segini. Food expenditure sama dengan sekian, ditambah sekian, income-nya, ditambah size, ditambah 5,65 college. X3-nya. Pertanyaan saya, ya, ini regresi untuk income keluarga sama dengan sekian, ditambah sekian X1, ditambah sekian X2, ditambah 5,65 X3. Pertanyaan saya, berapa selisih pengeluaran keluarga untuk keluarga yang punya anak di kampus sama yang tidak punya anak di kampus? Boleh menjawab. Halo? 565. Ya, 565. Ada yang nggak paham? Jadi kalau data ini kan 01, Pak. 01 kan? Kalau tidak punya anak, 0 kan? Yeah. 0 kalikan 565 sebesar ini kan? Yeah. Kalau punya anak, 1 kalikan 565 tambah sekian. Jadi yang tidak punya anak, tidak ada 565, yang punya anak ada 565. Itu variabel dummy ya. Oke, jadi ini nanti kita pakai ini. Ya, kita berdasarkan ide variabel dummy ini kita mau meregresikan data panel. Jadi sekarang saya ulang, mungkin yang tidak menjawab supaya lebih jelas. Kalau yang tidak punya anak,
tidak punya anak, X3-nya 0. 0 kali 565 cuman sekian. Yang punya anak 1 kali 565, jadi 565-nya hidup, ada. Jadi selisih antara yang punya anak tidak punya anak itu 565. Oke. Nah, sekarang di regresi panel kita mau meregresikan nih, ya, mau meregresikan ROA terhadap yang lain, ya. Nah, kita buat variabel dummy, ya. Untuk variabel untuk perusahaan ABC ini 1 ini untuk ABC. Yang 0 bukan ABC. Yang perusahaan ABC dan 0 bukan ABC. Yang DEF ini yang D2 ini, ya. Yang D2 ini untuk DEF, ya. Yang bukan DEF 0. Jadi kita buat variabel dummy seperti itu. Kalau mau pakai manual, ya. Saya ulang lagi, variabel dummy-nya kita misalkan punya 5 perusahaan, 3 perusahaan, yang ini 4 perusahaan ya. Saya misalkan 3 perusahaan. Perusahaan ABC, saya buatkan ABC. Bentar, saya buat datanya aja deh. Mantap aja. Nah, ini, ya. Untuk ABC ini, untuk ABC, ya. Yang 0 bukan ABC, itu, ya. Oke, yang ini untuk DEF. Oke, itu DEF, ya. Yang 0 bukan DEF, ya. Untuk D2, untuk DF, ya. Dan seterusnya kan. Untuk 3, ini untuk EYZ. Ini untuk EYZ, ya. Yang 0 bukan untuk EYZ, ya. Jadi D3 ini untuk EYZ. Lalu kita regresikan di run, ya. Di run, lalu nanti kita, ini sudah sarankan, ya. Nah, data itu kita run. Nah, ini variabel dummy. Jadi, lalu persamaannya ini. ROA sama dengan, kalau untuk tadi ABC, ada efek sebesar 1,3. 1,3 ditambah konstantanya, ditambah CR-nya, ditambah sekian kalikan CR, ditambah sekian kalikan capital ratio, ditambah sekian kali size. Untuk tapi ABC. Untuk DEF ini, untuk EKZ ini. Jadi kalau kita katakan, ROA yang tertinggi yang mana? Tentu yang ABC. Karena ABC efeknya 1,3 kan? ABC itu 1,3 ditambah ini. Untuk yang paling kecil mana? Yang paling kecil adalah ROA dari EKZ. 0,4. 3,9 dikurangi 0,4. Ini dikurangi, Bu. Oh, dikurangi. Kan? Jadi saya ulang lagi. Untuk ABC ini anggap sama semua kan? Anggap sama semua kan, ini kan? Tapi untuk ABC, kalau ABC kan ini 1 nih. Ya. Yang lain 0 kan? Jadi untuk ABC ini ditambah ini. 5, sekian kan untuk ABC. Untuk DEF ini ditambah ini. Untuk EZ ini dikurangi ini negatif nih. Nah, ini membuat manual. Nah, bayangkan kalau kita punya 10 perusahaan, data 5 tahun, 20 perusahaan, capeklah kita bikin ini kan, Ya. bikin variabel dummy kan. Nah, itu yang di EFUS di SPSS nggak ada, EFUS ada itu. Ya, EFUS ada. Nah, ini ya, regresi sebenarnya regresi data panel yang di EFUS itu dibuatkan. Ini saya membuat tapi saya pakai manual. Makanya kalau kita paham idenya, lalu kita buatkan programnya begini dari idenya ya. Oke. Lalu kita membuat data panel di EFUS ya. Kalau tadi saya data ini saya kerjakan data OLS biasa. Saya nggak pedulikan itu mana nggak pedulikan perusahaan dan segala macamnya. Tapi saya buat dummy-nya. Ya, buat dummy-nya. Membuat manual. Nanti kalau kita EFUS sudah memfasilitasi itu, data kita buat, data panel, data kita ini dari quarterly kan, tadi bulan ketiga, bulan ke-6, quarterly. Mulai ini kapan? Startnya 2009 Q1. Q1 itu artinya quarter 1. Kalau nanti bulanan
M1 monthly ya, dan seterusnya kan. Jadi kita buat datanya, lalu kita new object ya, data pool itu kayak dikelompokkan ya, lalu nah lalu ini prosedur-prosedurnya nanti kita praktekkan. Lah kita punya perusahaannya ABCDF ya, perusahaannya tadi. Lalu kita import data yang sudah di mana? Yang sudah di Excel kita import. Kita maunya di XLX ya, atau di teks ya. Oke. Ini prosedurnya. Nanti kita dapatlah ini. Jadi nanti kita punya nih ABCQ1, ABCQ2 ya, data panelnya kan. Ini dicocokkan dulu. ABC 2009 Q1 1,2 ya. ABC 2,2 dicocokkannya. Yang ini Excel kita. Ini setelah diimpor ke eFuse ya. Begitu mengimpornya. Nah, jadi nanti di data panel kita punya namanya Ibu sekalian, Bapak sekalian. Kita punya ini. Ketika kita mengeran pakai ULS itu tidak salah, tapi bukan yang terbaik. Itu aja diambil, oke, bagus, boleh aja kan. Nah sekarang kita di eFuse kita punya pilihan, kita mau pakai pool, least square, atau common model, di mana itu tidak ada bedanya tuh. Seperti tadi kan, yang di awal seperti common model aja, seperti model OLS. Kita mau pakai ini, kita mau pakai fake FX seperti tadi, yang saya buat pakai dummy-nya, tapi ini ada dummy lagi yang itu faktor yang karena sesuatu yang acak, yang tidak random effect namanya, yang kita tidak ketahui sebab-musababnya kira-kira, yang acak. Ya. Nah, kita punya 3 model. Kita disuruh milih mana yang terbaik. Nah, memilih ini dan ini pakai uji Chow. Memilih fixed sama random pakai uji Hosman. Memilih pool sama ini itu menggunakan LM test. Tapi biasanya orang berhenti di sini. Biasanya. Ini mungkin 80% berhenti di sini. Karena apa? Karena yang tidak itu jarang. Ya. Kalaupun ada kasus nanti jarang terjadi. Saya terus terang nanti kita nggak akan bahas ini. Karena mengimpornya pun agak rumit. Tapi juga jarang terjadi. Di versi awal eFuse itu nggak ada. Yang sekarang ada. Awal-awal nggak ada ini. LMS nggak ada ya. Sekarang yang 10 ke belakang itu ada ya. Oke. Sekarang kita punya kan sebenarnya kita mencari lempar koin aja kita udah ambil udah oke, nggak ada masalah. Ini sama-sama baiknya, tapi kita mencari yang terbaik. Ya. Maka kita uji nanti ya. Oke, kita tadi kita udah impor ya. Lalu kita di sini arwahnya ini akan kita regresikan dengan kata tadi CR, capital ratio sama size ambil 3. Nah, kalau tidak ada cross-sectionnya tidak diconteng apapun, itu namanya pool square atau common model kan. Ya. Ini hasilnya. Ya. Ini hasilnya. Yang signifikan cuman size-nya saja. R square-nya cuma 39%. Kecil kan. Coba kita ada fixed effect. Ini fixed effect. Fixed effect ya. Dicentang fixed effect seperti yang manual tadi. Bapak Ibu nanti kita bisa buktikan ya, fixed effect ya. Ini dapatnya yang signifikan 2, lalu R square-nya 86%. Dari 39 ke 86. Berarti kan ini lebih bagus model ini. Pertama dari R square-nya, kedua dari variabel yang signifikan. Ini sebenarnya data real. Ini data real dari riset. Cuman banyak, saya potong jadi 3 aja. Banyak sebenarnya perusahaan banknya. Ya. Ini riset terus oke, sekarang kita juga punya model nih. Sebentar, punya 2 hasil. Hasil yang fixed effect sama yang pool swell tadi. Kalau kita merem aja, nggak pakai uji Chow, kita pilih ini dong. Kasar gitulah. Ya. Dari R square lebih tinggi. Dari variabel yang signifikan lebih banyak. Ini pasti lebih baik. Selesai sudah. Kasarnya gitu kan. Ya. Tapi ada uji formalnya. Uji formalnya nama fixed effect. Ini uji Chow nih. Fixed effect random ya, uji Chow ya.
run view fixed effect atau random effect testing. Ini uji cow, hasilnya ini. Ini pengujiannya, hipotesisnya H0 pakai pool, H1 fix. Kalau signifikan pakai fix. Di sini signifikan. Ya. Jadi kita ambil, kita suruh milih dengan uji cow ini, PLS, pool, atau fix. Kita dengan uji cow kita milih fix. Dari pengamatan sepintas dari hasil kita milih fix, terkonfirmasi. Oke, sekarang kita punya berangkat lagi. Ini hasilnya. Nah ini, sekalian. Tadi untuk RUA perusahaan ABC ini, untuk RUA ADF ini, untuk PKR ini, XYZ ini. Jadi masing-masing perusahaan sudah punya regresi masing-masing. Kalau ditanya RUA yang tertinggi mana? Ini. Dari mana ya? Ini kan? ABC kan? Ini tambah ini. Ini kan? Ini tambah ini. ABC paling tinggi. Kita waktu kita pakai manual ABC juga kan? ABC yang terkecil XYZ kalau nggak salah. Ya, XYZ. Ini. Dikurangi kan? Jadi kita tahu. Jadi DKI sama NTT akan berbeda hasilnya nanti. Karena tentu itunya size-nya, jumlah penduduknya, dan segala macam, biaya hidup segala macam berbeda. Misalkan, bagaimana kita kalau nggak pakai data panel analisisnya kan, cuma pada persamaan regresi UMR sama dengan bla 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 gitu. Bagaimana ya ini untuk semualah, nggak peduli manapun, itu naif sekali. Oke, saya teruskan. Kita punya pilihan kedua adalah random effect. Yang tadi itu ya, yang tadi dicentangnya di random effect. Di random effect kita mendapatkan keluar uji Hausman. Sudah. Nah tadi ketika random effect kita run lagi, dari hasil ngeran itu tadi kan ada pilihan, tidak ada di sini ada ketika kita mau ini ada fix. Kalau kita tarik tombol di bawahnya itu ada random effect. Saya nggak supaya nggak terlalu banyak PowerPoint saya. Nanti di mana di random effect hasilnya seperti ini. Nah, output di random effect itu kita lihat yang berpengaruh size ya, yang signifikan kan. R-square-nya 39 ya. Ini tentu bukan pilihan kan, bukan pilihan yang lebih baik dari yang udah ada kan. Dari sisi hasil, dari sisi uji Hausman gini, memilih apakah pakai fix atau random. Ini view fix random effect testing Hausman test ya. Hasilnya begini, H0 random effect, H1 fix effect. Dia itu 0,00 signifikan, berarti H0 ditolak kan. Tetap, jadi kita terkonfirmasi di uji Hausman ataupun di hasil kita, hasil olah datanya. Ini anunya. Jadi kita pilih fix gitu kan. Dan memang banyak sekali yang kalau memang itu ada perbedaan, biasanya yang terpilih fix effect. Mungkin 80-90% fix effect. Jarang yang pakai random effect. Itu Bapak-Ibu sekalian, kalau kita mau mencoba dari awal, monggo. Cuma Bapak-Ibu akan kesulitan kalau mengikuti saya. Kalau saya mempraktekkan begini, Bapak-Ibu harus membuka 2 screen, dibelah, ya. Yang kanan melihat screen saya, yang satu lagi screen views Ibu. Kalau 2 laptop enak, tapi kalau pakai 1 laptop begini caranya. Jadi pakai screen saya, bisa lihat ini, atau satu sisi lihat PowerPoint saya. Jadi gini, dibelah datanya. Satu pakai ini, satu lihat screen saya gitu. Monggo silakan kita diskusi atau ada mau demo pakai ini kan PowerPoint ya. Yang sudah saya run itu yang sudah saya run itu saya PowerPoint-kan ke sini. Kita bisa langsung saya demokan di eViews-nya. Di eViews-nya gitu kan. Jadi Bapak Ibu bisa tahu nanti ngeliat eViews saya sama eViews Ibu di sini. Gimana? Silakan. Pak Wid, nanya Pak Wid. Ya, silakan Pak.
Pak Wid, kebetulan ini kan variabel dummy, ini kan baru, sepengetahuan baru nih Pak Wid untuk Fuse ya. Jadi Ya, kalau saya punya katakanlah 8 variabel dengan 4 perusahaan, ya. variabel independennya itu 8, kemudian perusahaan ada 4. Ya. Berarti saya nanti untuk di dummy nambah lagi 4 variabel jadi 12. Enggak, Enggak, Pak. seolah-olah. Enggak. Justru supaya kita tidak buat pakai dummy, maka kita pakai Fuse, Pak. Oh iya, iya. Ya, saya tadi menjelaskan fixed effect itu apa sih? Kalau saya cuma terangkan fixed effect, Bapak tinggal dapat hasil begini, Bapak itu nggak tahu asal usulnya, Pak. Ini hasil fixed effect, bisa saya bilang, Pak ini hasil efek Pak ada untuk ABC sekian, ya. Nih, kalau saya terangkan, Pak untuk fixed effect mana ya? Untuk fixed effect adalah ini. Bentar ya, saya berusaha. Sorry. Ini untuk ABC sekian. Nah, kalau saya nggak jelaskan dummy-nya, Bapak nggak paham hasilnya dari mana. Justru kita pakai Fuse sudah memfasilitasi itu. Kita tinggal baca. Bahwa nah kalau orang nggak punya Fuse, mau bekerja pakai seperti ini, dia harus bikin dummy. Karena kalau orang pakai SPSS, mau pakai data panel, mau bekerja dengan data panel, maka dia buat dummy variable. Karena di SPSS fasilitas tidak ada. Dia harus membangun D1, D2, dia harus ingat D1 untuk siapa, D2 untuk siapa. Itu Pak ya. Lalu dia run. Oh ini loh untuk D1. Tapi karena di Fuse sudah ada, maka kita tinggal baca aja Pak, bahwa ini dari dummy sebenarnya. Gitu. Ini bagus pertanyaannya. Jadi langsung, ya begitu. Kenapa saya kenalkan? Supaya Bapak tahu asal-usulnya dari mana. Itu lebih penting daripada sekedar ngeran-ngeran gitu Pak. Kalau ngeran-ngeran tutorial itu namanya Pak. Run ini, klik kanan, klik. Seperti uji hipotesis tadi kan. Uji hipotesis lebih ada substansinya. Nah ini kalau mungkin kita kurang di praktek, tapi saya berharap substansinya dapat gitu. Kalau tutorial banyak Pak. Tutorial itu tinggal klik-klik aja Pak. Iya, kemudian yang kedua Pak Wid, ini dari pengalaman Pak Wid. Kebetulan saya dulu pakai Fuse juga. Pakai 4 perusahaan. Ya, transaksinya ada 4. Itu untuk uji throw karena 4 perusahaan untuk uji throw baik Glaxer maupun White itu nggak bisa. Dia bisanya kalau 3 variabel baru bisa, maksimal 3 variabel dengan 4 perusahaan baru dia bisa throw. Tapi saya coba Fuse 10 sama 8 waktu itu juga sama hasilnya. Jadi nggak bisa throw, akhirnya untuk nguji throw saya pakai yang ini grafik sebarannya itu dengan residualnya. Itu dari autodidak sih Pak. Jadi betul. Pakai sebaran bisa Pak. Sebaran itu kalau menyebar tidak jadi hetero kan? Iya. Ya, tidak jadi hetero. Memang Pak, untuk fixed effect itu jangan sampai variabelnya 5 lalu data cross-checknya cuma 4, itu nggak bisa. Kebanyakan variabel dependen. Misalnya variabelnya 5. Iya. Lalu perusahaan cuma 4, itu nggak bisa. Harus. Tapi kalau yang lainnya bisa. Lupa saya itu aturannya. Pokoknya jangan sampai perusahaan terlalu sedikit, variabel terlalu banyak. Gitu. Jangan seperti itu. Jadi efek cross-sectionnya terlalu sedikit. Ketimbang kita mencari efek banyak variabel 5, cuma tapi perusahaan cuma 4, itu nggak bisa. Ada keluar warning itu biasanya. Oh ini kebanyakan. Pilihannya tambah perusahaan atau kurangi variabel independen. Bisa ada warning, saya nggak ingat anunya. Lebih besar atau sama dengan, saya lupa itu. Tapi kan biasanya logikanya janganlah terlalu banyak variabel independen dibandingkan efek cross section itu kan perusahaan, jumlah perusahaan. Masa perusahaannya 3, variabelnya 5 kan gitu kan? Gimana kita ingin tahu variabel ini kan? Efek ini? Ada warningnya biasanya Pak. Oke, pertanyaan lain? Wid, boleh ditunjukin tutorial Fuse-nya sedikit aja? Ya, dari mana Bu? Yang panel atau yang dari awal? Panel aja, ya dari awal aja deh, penggunaan buka datanya segala macam gitu. Oke, ya Fuse ya. Oke, sekarang file new gitu ya. Gitu ya. Ya, oke, file new. Sekarang sebentar. Ini sudah
file, new work file. Kalau Ibu ngeran pertama kali akan terbuka seperti ini, kosong kan ya. Oke. Kalau kita membuka file, new. Ya. Mau bikin work file. Ya. Kita mau, atau kita bisa impor juga kan. Kalau kita mau, kita udah punya data Excel, file, open, foreign, gitu. Kalau kita punya data Excel, kita mau impor. Kalau begini, kita mau impor. Kalau begini kita membuat strukturnya. Coba kita mau impor ya, impor data yang sudah ada. Misalnya saya di sini, materi Fuse, saya punya data coba nih. Data ini, misalkan data ini. Misalkan. Oke, gitu kan. Ini data kita kan. Nah, yang tadi. Kalau kita mau deskripsikan, tekan kontrol ya. Yang diklik dulu nanti akan di depan. Misalkan ROA dulu ya, ROA dulu. Lalu CR dulu, misalkan ya. Lalu capital ratio, baru size ya. Kalau klik, ini ditekan kontrolnya, lalu klik kanan, misalkan open ya. Group. Ini. Kan tadi saya tekan ROA dulu. Sekarang saya tekan size dulu misalkan ya. Saya tekan size dulu. Size dulu, baru ROA ya, baru yang lain ya. Nanti size di depan. Ya. Itu termasuk juga kalau kita mau menjadikan, kalau kita klik sebagai equation ya, maka size menjadi variable dependent. Size. Karena di duluan. Kalau run begini, variabelnya size. Salah kan? Tapi kalau kita mau ROA sebagai variable dependent, klik ROA ya, size, share dan ini bisa. Jadi nanti ROA-nya jadi variable dependent. Klik kanan, open as equation. Jadi ROA dipengaruhi ini, C-nya langsung ada konstantanya. Ini kalau data kita sebagai data biasa saja, data OLS, bukan data panel. Ya. Nah, membuat data panel ada strukturnya. Boleh, ini cukup, saya langsung ke data panel. Atau Ibu mau coba? Ya, saya tunggu. Kenapa? Cukup, Pak. Ya, oke. Sekarang kalau kita mau data panel. Ya. Kita lihat dulu data kita, data panel kita. Ini data panel kita ini, misalkan ya. Data ke panel kita, perusahaannya ada 3, ada A, B, C, ini perusahaannya, ada 4 ya. Lalu ada dimulai dari 2009 ke kuartal pertama sampai ke 2013 kuartal ke-3, Q3 kan. Oke. 9 Q1, 13 Q3. Ya, kita ingetin ya. Oke, kita membuat strukturnya dulu kan. File, new, ya, work file. Kita di sini ada pilihan nih. Apa semi-annual, quarterly, monthly, bi-monthly, dan seterusnya kan. Apa harian. Oke, kita yang quarterly. Startnya di 2009 Q1. Kan? Data 3 bulan kan. 2013 tadi kan Q4. Kita pilih strukturnya dulu ya. Oke. Berarti kita sudah punya struktur ini ya. Nah, kita sekarang buat objek, new object ya. Kita bikin objek, kita bikin pool-nya nih. Kita mau pool. Nah, pool ini kita kasih nama supaya ada di paling atas. Saya biasa kasih nama AA supaya dia paling tinggi kan. Kan nanti ada perusahaan, data-data masing-masing perusahaan kan. Oke. Cross section ini, kan data panel itu adalah cross section. Cross section ini adalah perusahaannya, seriesnya tahun. Tahunnya sudah kita buat tadi kan, seriesnya kan. Sekarang tinggal cross sectionnya. Cross sectionnya apa? Cross sectionnya kan tadi di sini. Ya, ini. Nah, kalau saya belah ya. Oke. Kalau saya, tinggal saya copy di sini ya. Perusahaan itu saya copy. Ya. Saya pindahkan ke sheet tertentu ya. Ya. Saya lalu buang yang ini, data yang apa tuh? Remove duplicate ya. Saya remove duplicate ya. Remove duplicate. Saya jadi pokoknya yang apa? Yang double kita ini kan. Nah,
hapus duplicate ya. Saya hapus data, misalnya ada, kita nggak tahu pokoknya satu kolom kita, misalnya ada 10 atau 20 perusahaan, kita ini kan, kita pilih aja kan. Nah sekarang tinggal 4 perusahaan. Ya. Misalkan ada 10, akan ada 10 kan. Jadi pokoknya yang duplikasi kita, kan. Berarti inilah procession kita. Ya. Copy ya. Ini kita copy. Oke. Copy. Oke. Sekarang kita sudah menginformasikan pertama tadi 2009 Q1 sampai 2013 Q3. Sekarang sudah kita prosesnya sudah kita informasikan ya. Sekarang baru kita impor. Data ini kita impor ya. Data ini kan data impor kan. Nah, yang mau kita impor mana? Kan dari LR ini. Ya. Dari kolom D2 ya. Sheet D2 kan. Ya, kita impor ke belakang kan. Ini nggak kita impor. Ya. Oke. Yang akan diimpor harus ditutup. Ya. Oke. Namanya data Excel kan. Oke. Sekarang kita mau impor data tadi, mau diimpor. Framework-nya udah kita buat. Prosesnya adalah 4 perusahaan ini. Seriesnya sudah dibuat di awal. Tinggal sekarang mau masukkan datanya. Itu cara yang tercepat. Cara kedua, Ibu bisa bikin variabel satu-satu, diimpor satu-satu, itu terlalu lama. Ada cara yang bikin satu-satu, variabel ini diketik, gitu kan. Saya nggak mau ya. Lalu Pro, impor pool data, cari data yang akan diimpor ya. Namanya data, kita ubah nih Excel kan. Oke. Ininya XLS, nggak ada XLSX. Oke. Ini data saya mau impor ya. Oke. Ini data pertama kan kita bilang D2. D2. Nah, yang mau diimpor nama apa? Nama variabel. Nah, saya lupa nih, variabel yang mau kita impor apa aja. Biasanya saya sudah siapin. Saya buat mana ya? Saya ulang lagi ya. Data ini saya buat namanya data bahan. Data yang saya impor, sorry ini kok. Saya ulang lagi ya, bentar ya, nggak bingung ya. Sabar, kalau nanti nggak ikutin saya ulang lagi. Oke. Ini yang variabelnya yang saya impor ini. Ya. Ada dari D kan? Oke. Terus saya mau ini apa? Yang mau diimpor ini. Capital ratio ini. CR, ROA, capital space ya. Ini sebentar. Saya save ke import file. Save import. Ya. Data, ini data impor sudah, data impor. Ya. Saya ulang lagi. Saya membuat data bahan ini supaya saya supaya saya ingat variabel apa yang akan diimpor ya. Ini CR dan ada tanda tanya. Tanda tanya itu akan diimpor semua. Oke, akan diimpor semua ya. Saya ulang lagi ya. Oke, kita masuk ke views-nya. D2 tadi kan? D2 lalu variabel itu supaya saya ngetik lagi, tinggal copy dari sini. Berarti saya akan mengimpor CR, ROA, capital ratio, dan size dari nomor D2. Oke, gitu ya. Oke, ini. Data ini, sorry, saya tertutup. Saya ulang lagi ya. Pro, import pool data, ini data impor ya. Data impor yang akan ini, data impor, oke, dari D2 kita tandain anunya ini, oke. Lalu kita lihat spreadsheet-nya sudah diimpor ya. Inilah data kita, ABC 2009 Q1. Nanti kita cocokkan di sini. ABC Q1 2001, sekian.
1,3. ABC 2001 3,9. Nah, ini kalau cocok berarti impor kita benar, ya. Yang XYZ sampai ke bawah, nah ini ada salah nih, kemudian ada salah ya. Kurang. 0,24, ya. Oh ini kosong nggak apa-apa ya. Oke. Anggap sementara betul, ya. Anggap sementara 0,24, betul 0,24 ya, 0,24 ya kan. Oke, 2013. Bentar, ada salah saya ini. Kalau ini betul, maka akan cocok antara ini dan ini. Ya, mungkin saya salah ambil sheet. Prinsipnya seperti itu, ya, prinsipnya seperti itu. Mungkin sementara saya asumsikan benar, lalu meregresikannya tinggal estimate, ya. Lalu apa? Seperti tadi. Jadi seperti ini, kita klik kanan, copy, salin, sini variable independennya. Yang tetap harus ada tanda tanya, ya. Ruangnya sebagai variable dependent tetap harus ada tanda tanyanya. Terus di sini belum ada konstanta, kita kasihkan. Nah, kalau seperti ini, kalau kita oke, maka kita pakai pool. Kalau begini, kita pakai fixed effect. Kalau begini, pakai random effect. Tadi. Oke, sekarang misalkan saya pakai fixed effect ya, fixed effect. Oke. Terus cara lihat ini hasilnya 82%, tadi 89 karena kesalahan data ya. Lalu view ini uji hostman-nya, uji Q-nya. Kalau kita membuat sekarang random effect ya, ini hasilnya. Lalu ini random effect-nya. Ini terlalu cepat saya, tapi nanti mau saya ulang lagi ya. Adjustment. Ini adjustment. Kalau terlalu cepat saya mau ulang, nggak ada masalah. Jadi saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Jadi kita dari awal ya. Saya sebenarnya punya dua file. File satu yang akan diimpor tidak diutik-utik, itu disimpan di situ ya, di file. Terus ada namanya bahan. Kalau saya namanya bahan lah yang itu kita mana ininya apa? Ini kan data ini kan data perusahaan kan. Terus saya buang yang duplikat. Lalu buat ini sehingga saya nggak ngetik, nggak lupa di mana posisinya. Saya tahu posisinya misalkan di 2 gitu kan, apa variabelnya gitu kan. Coba saya ulang lagi ya, tadi terlalu cepat kan. Oke, saya ulang lagi ya. Oke. Nah ini jadi contekan saya ini. Data impor adalah data yang kita impor, udah ada di komputer saya, tidak saya utak-atik. Sekarang ini contekan saya, data bahan yang saya buka terus, ya. File, new, ya, work file. Kita di sini 3 bulanan, kuartal 4 bulanan ya, pakai quarterly kan, mulainya 2009 Q1, 2009 Q1, gitu kan. Ini contekan saya, sampai, gitu kan, sampai 2013, Q4, Q4 ya? Iya. Q3 Pak. Q3 itu Pak. Q3 kan? Makanya tadi ada 4 itu, soalnya tadi Q4 di sini. Oh iya tadi 4 tuh. Iya, sorry ya. Oh iya, tadi Q4 terus salah saya. Oke. Q3, oke. Ini sudah kita memberikan framework untuk seriesnya. Nah, kan untuk yang kan kita bisa punya data begini ya, perusahaannya banyak kan, perusahaan sekian tahun, saya copy semua blok ya, saya simpankan di sini, di mana sini kan, tinggal saya bang aja ininya yang duplikasi kan, tadinya caranya tadi data apa tadi duplicate, hapus duplikat ya, hapus duplikat, terus kita di kolom A kita hapus kan. Jadi tinggal nama-nama perusahaan. Ini cross section saya, ya. Nah kan ditanya nih, new object namanya pool, saya kasih nama AA, ya.
cross section apa? Ini cross sectionnya, gitu kan? Tinggal copy saya. Jadi saya nggak kutik-kutik data yang saya import. Oke, sekarang kita mau import proc, import pool data, ya. Di mana beradanya? Di sini. Apa jenisnya? XL. Nama datanya Impor. proc import, ya, data import kan. Oke, sheet mana? Oh, saya ini nggak punya pilihan sheet kita. Kita nggak dikasih opsi memilih sheet. Saya hanya khawatir salah sheet saja, oke? Apa yang mau diimpor? Dari mana mulainya? Dari D2. 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 Gitu ya. Terus, apa yang mau diimpor? Ini, semua variabelnya kan? CR dan seterusnya kan? Copy. Nah, kita mau impor ya. Di Excel itu CR tanda tanya diketik biasa aja ya? Ketik biasa aja. Saya ngopi dari sini kan? Saya ngopi dari sini, Bu. Saya ngopi dari sini, gitu kan? Oh iya. Ya, saya paling malas ngetik-ngetik, Bu. Ini saya kasih tanda tanya gitu. Tanda tanya itu di ini semua di semua perusahaan. Kalau enggak kita yang atas aja yang diimpor ya. Tanda tanya itu artinya semua ya. Oke, ya. Nah, sekarang kita view spreadsheet ya. Kita mau tampilkan kan yang ini kan. Ini sudah ada datanya ya. Kita mau tampilkan ya. Ya, ini. Ya. Datanya kan. CR segala macam kita cocokin kan. Udah nggak ada nih, betul tadi. Saya tadi Q14, betul. Q4 tadi kan. Q4. Jadi saya salah. Ya, sekarang sudah ada data kita nih. Misalkan kita mau deskripsikan view, deskriptif, gitu kan. Lalu, mau deskriptif nih kan. Berarti data kita 4 perusahaan, 76 data. Min, median, sekian, gitu ya. Ya. Kalau mau, ini deskripsi data kita kan. Ya, view, deskriptif, ya, CR segala macam itu nama variabelnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, view spreadsheet-nya ya, ABC Q1 sekian, ini datanya kan, datanya kita kan. Terus kalau kita mau estimate, kita ambil lagi di sini, kan saya malas copy lagi kan, ambil lagi di sini. Nah, di copy semua. Copy, control paste di sini. Mana yang jadi variable dependent ini kan ruang. Terserah Bapak Ibu nanti ngetiknya di awal ya ini. Masalah spasi nggak usah terlalu dipikirin. C bisa di depan, bisa di belakang. Saran saya di belakang aja. Nah kalau seperti ini adalah OLS. OLS ini coba outputnya, representation-nya ini. Jadi untuk semua perusahaan sama Bapak Ibu sekalian. Konstannya sama ini, nggak ada sama. OLS ini sama semua kan? Efeknya nggak ada. Sama dengan satu perusahaan kan? Udah buat satu persamaan berlaku buat semua gitu. Ya. Oke. Yang kedua estimate ya, fixed effect. Gitu ya. Fixed effect ini. Nah ini hasilnya. Kalau lihat view ya. Representation-nya ini. Ini persamaan umumnya. Ini kalau di variabel itu dimasukkan. Ya. Jadi kalau ngelihat dari estimasinya, estimasi outputnya ini kan, untuk ABC ini, untuk DC ini kok ini. Pikir ini, kalau mau dimasukkan ke variabel, ini S-square-nya, ini hipotesisnya, ini T-value-nya segala macam kan. Nah kalau mau lihat anunya di sini, representasi. ROA untuk ABC ini, ROA untuk DF ini. Nah, kita bisa membahas ini, bahwa yang ROA lebih tinggi sekian dibandingkan yang ini yang tinggi, kenapa? Oh, begini ROA di perusahaan A, begini. Kan jadi pokok bahasan. Yang paling rendah mana? Sesuatu dikurangi 0,25. Ini paling rendah. Sorry, 0,7. 0,7. Ya. Sesuatu dikurangi 0,7. Kan gede banget. Sementara yang ini sesuatu ditambah 1,2. Kan bisa jadi pokok bahasan. Oh ini sekian, tinggi sekian, karena begini itu jadi pokok bahasan. Pada ya, kita. Angka yang di depan sama di belakang itu apa ya? Ini konstanta, Bu. Dua-duanya
konstanta C tadi, ini efeknya. Oh. Yang dami-dami itu, ini dami-daminya, dami yang kita belajar tadi, yang dami variabel tadi. Yeah. Untuk ROA ini, untuk ABC ini, gitu. Yeah. Untuk apa? Untuk DF ini, gitu. Yeah. Yang kita belajar tadi kan, variabel dami. Cuman kita nggak tunjukkan lagi daminya. Saya tunjukkan tadi supaya Ibu belajar dari mana datangnya ini, gitu kan. Gitu. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada kuis? Ujian dong, kumpulin. Dosen maunya kuis saja. Iya. Tanya Pak Wid ya. Silakan Bu, silakan Bu. Ya. Kalau misalnya kita memiliki ada spasial gitu ya Pak, misalnya untuk kabupaten atau provinsi, itu kan kadang-kadang kalau untuk di ilmu ekonomi ada ya dengan spasial itu. Nah kemudian di provinsi atau kabupaten itu kita beri dami. Jadi misalnya untuk di Indonesia ada 34 provinsi, itu ada dami 1 sampai dengan 34. Nah itu memaknainya bagaimana Pak? Enggak, dami apa? Itu dami apa ya? Itu dami jadi misalnya apa? Untuk spasial gitu loh Pak. Jadi memang memasukkan provinsi begitu. Jadi provinsi atau kabupaten itu ada Pak. Coba besok saya carikan Pak, saya fotokan di grup gitu ya Pak untuk tanya lebih lanjutnya. Ya. Kalau dami di sini, ya, Pak. Misalkan begini. Misalkan di spasial, misalkan saya nggak tahu apapun daminya, misalkan di kabupaten ini memiliki rumah sakit, kalau 1 memiliki, 0 tidak, itu ya itu variabel dami dalam konteks bukan untuk menguji data panel, ya sudah dia daminya sebagai variabel independen, dia sebagai variabel independen untuk konteks rumah sakit. Di kabupaten kepemilikan rumah sakit di kabupaten 1010, yang 1 berarti punya rumah sakit, yang 0 tidak punya rumah sakit. Ibu bisa bahas dengan yang tadi sama dengan tadi, tapi konteks ini konteks Ibu membuat efek perubahan karena efek perbedaan antara perbedaan ya perusahaan atau kabupaten atau provinsi, entah manajemennya, entah karakteristiknya gitu Bu. Supaya kita bisa diketahui apa perbedaannya. Kalau nggak dibuat itu, Ibu dapat satu regresi untuk semuanya kan? Ya Pak, oke baik Pak, ya. Terima kasih Pak. Ya silakan yang lain. Oke, saya tadi mau jelaskan apa saja lupa, bentar ya. Oke, kalau di Pak Punten, kalau di SPSS juga bisa pakai panel kan juga ya? Cuman kita harus definisikan daminya sendiri ya. Ya sekarang kalau Ibu udah punya EVIS buat apa Ibu lakukan itu? Iya. Ya kan? Kalau Ibu udah paham, udah ini segala macam buat apa lakukan itu? Nggak perlu lagi. Justru ini difasilitasi kebutuhan untuk itu. Ada pertanyaan lain? Pak Saril, apa kabar Pak Saril? Sehat? Sebentar, saya tadi ada, cuman karena ini jangan lupa saya. Sebentar, saya mau bicara apa tadi? Dari hasil tadi ya, kok saya agak lupa. Saya mau jelas sesuatu, cuman saya lupa. Oh iya, ini dari setelah hasil ya, estimate tadi ya, estimate fix misalkan ya. Ini dari ada output, ini residual ya, kalau dalam bentuk grafik. Ini Bapak Ibu bisa tahu mana sih yang kalau ini residual kan, residual itu mana yang, entah ini yang residual yang kita bisa tahu, ini kebetulan sama nih. Bisa tahu mana ini kan namanya residual. Residual itu yang paling bagus kan mendekati 0. Ya. Ini yang paling bagus kan. Artinya untuk yang kalau seperti ini kurang lebih cocoknya. Mungkin ini kan terlalu jauh nih 1,2 nih.
DEF ya. Ya, jadi DEF itu kan terlalu jauh ini. Jadi kita bisa tahu model mana, perusahaan mana yang cocok untuk ini, yang cocok anunya, prediksinya gitu kan. Tahu dari residualnya. Jadi kalau yang jauh-jauh dari 0, ini 0,6. 0,6 masih dekat kan? Ini 0,6. Ini 1,2. 1,2 jauh. Jadi ini kalau ini kurang lebih, bisa aja nanti ada perusahaan tertentu di sini cocok di sini, dekat ke 0. Bisa satu perusahaan lain nggak cocok. Jadi kita bisa tahu model ini cocok untuk perusahaan mana dari residualnya. Karena kita mau nyocokin nih, mau nyocokin apa? Antara data aktual sama data dugaan kan? Kalau seperti ini saya melihatnya kurang lebih. Bisa aja nanti kalau ada ini, kalau seperti ini kan, ini antara coba 0 ke 0,2. Kalau seperti ini semuanya, ya, seperti semuanya, maka kita bilang ini cocok XYZ ini, karena residualnya rendah. Jadi prediksinya untuk XYZ akan bagus ini. Di perusahaan DEF prediksi Y itu akan lebih bagus daripada yang fluktuasinya tinggi rendah gitu, dari residual. Konsep residual kan melesetnya dugaan itu jadi pokok bahasan juga, bahwa model ini cocok untuk sini, yang sini tidak cocok gitu kan, dengan model yang sudah kita buat anunya. Ini kalau angkanya bisa view residual, ini angkanya. Angka ini kan, kalau kita tabelkan, kalau baca angka kan susah. Lebih bagus baca tabel, baca graf. Nah, itu yang tadi saya mau katakan. Jadi kita tahu masing-masing perusahaan, selain itu tingkat kecocokannya masing-masing perusahaan. Itu kan informasi bagi kita. Daripada sebuah regresi cak gitu kan, nggak tahu yang mana yang tidak ada beda, perusahaan besar kecil, Jakarta, NTT, Papua beda, itu dianggap sama, itu kan naif sekali. Itu yang saya sampaikan tadi. Saya tadi mau mengatakan. Artinya DEF tadi errornya tinggi ya, Dok? Iya dong. Iya dong. Ya. Jadi memprediksi persamaan itu untuk DEF banyak nggak cocoknya. Itu. Lebih cocok yang tadinya residualnya yang dekat ke 0. Kan tadi kalau 0 semua kan 100%. Kalau 0 semua 100% akurasinya. R-square itu adalah berapa persen kira-kira, R-square itu kan berapa persen variabel dependen itu menentukan keragaman varians dari naik turunnya dari variabel dependen. Nah, kalau errornya tinggi, ya maka akurasi memprediksinya rendah. R-square-nya rendah. Oke, Bapak sekalian, ini kalau nggak ada, sudah ada yang ngantuk tuh Pak Saril tuh. Kita ada videonya nggak Pak? Prof, ada videonya nggak nanti? Punya saya ada, di mana ada saya, cuman saya membuatnya dulu asal-asalan, jadi saya dikomplain orang, oh, ini bikinnya ngasal itu kan. Ada di oladata.net, gitu ya. Saya di oladata.net di video nomor nomor 20 ya. Nah, ini video ketika saya diskusi dengan anak di Inggris ya. Ini cuman tidak saya edit, jadi dikomplain saya. Ini datanya entar soalnya. Saya pakai mikrofon speaker saya jauh dari ini, kurang terdengar. Ada videonya tapi kurang. Nah, ini saya lagi diskusi dengan seseorang mahasiswa Indonesia di Belanda ya. Terus saya rekam, saya menjelaskan gitu kan. Saya menjelaskan itu. Ini prosedur ini saya tadi kan pakai tanda. Ini Bapak Ibu bisa ikutin nih. Bisa ikutin ya. Ada video ini kan. Ini apanya ya. Itu ada video saya. Ini kan ada presentationnya kan. Ini perusahaannya banyak nih. Banyak sekali kok perusahaannya. Kalau saya teruskan ya ini. Nah, ini konsisten apa, fake, itu ada. Cuman mohon maaf itu saya agak tidak terlalu berniat bikin, tapi karena ini sayang, jadi saya upload aja. Tapi
ya lumayan lah daripada nggak ada. Ini sudah dilihat 93.000 kali, Bu. Oh, View-nya sudah kelihatan. 93.000 kali tonton ya. Jadi apa? Ya ada yang daripada, tapi ada yang ngomel juga, ini bagaimana bikin? Saya bilang udah mati, udah gratis kamu. Ada yang komplain, ya wajar aja mereka komplain kan. Makanya ada yang ini nih, thumb up, thumb apa ya, thumb down gitu kan ya. Yang tidak suka. Oh ya. Ini karena memang kurang bagus, kurang efisien ininya. Yang itu tidak saya potong-potong, saya nggak siap. Saya siapnya untuk diskusi, tapi tidak siap direkam. Harusnya dipotong-potong, yang jeda-jeda gitu, nunggu gitu, kan harus jeda-jeda dipotong. Saya males, saya upload aja deh. Gitu. Ya, mohon maaf itu kurang bagus. Tapi video saya yang lain rata-rata yang sudah baru itu bagus. Saya edit itu ya, saya buat apa? Ya walaupun gratis kan kita kalau bisa menyajikan yang lebih bagus. Ini ada suaranya, cuman kok setting mikrofon dengan ini saya agak berbeda sehingga nggak keluar ke mana. Ini saya pakai speaker output ya. Ini agak kacau ininya. Ada suaranya nih, ada suaranya. Oke, Bapak sekalian, mungkin ada lagi? Pak Wid nanya dikit, Pak Wid. Silakan, Pak. Pak Wid, ini kan kalau import data terus terang agak ini Pak Wid, tadi kan dari data cross section kita rubah jadi pool ya. Kalau di Fuse itu kalau langkah cepatnya kan ada tinggal pilih balance data itu loh. Langsung dia keluar quarterly dan seterusnya lah. Kemudian ada cross section, tinggal kita ngisi 4 perusahaan sekian. Itu kan bisa juga sama. Banyak caranya Pak. Banyak caranya Pak. Saya terus aja. Saya ini aslinya orang manajemen. Saya banyak pakai spesies itu alternatif banyak. Pakai ini saya harus banyak caranya banyak. Yang satu-satu per variabel. Mungkin yang punya Pak Wayan karena hari-hari pakai orang akuntansi lebih banyak cara Pak. Mungkin punya Pak Wayan lebih efisien itu. Saya tidak terlalu update ini karena saya jarang juga terus terang dapat order seperti itu jarang. Cuman memang pakai copy data, jadi copy masukin ke worksheet. Ada copy bisa begitu. Tapi Bapak harus ketik dulu nama variabel dong, ketik dulu nama variabel series kan? Iya. Ada plus minusnya Pak. Punya Bapak kan kelemahannya mengetik nama variabel. Iya. Nanti ada not available, datanya kosong, baru copy paste itu kan? Isi lagi. Ya. Nah, punya saya kan mengimpor sama nama variabel sekalian. Banyak cara Pak. Banyak cara, itu betul. Tapi saya nggak familiar dengan cara itu. Bisa. Jadi masalah impor banyak caranya. Ya. Bisa langsung impor gitu. Oke, pertanyaan lain? Pak Saril, mikrofonnya hidupin Pak. Mikrofonnya dihidupin Pak Saril. Kalau mau bicara, mikrofonnya lupa. Ya. Terkait itu Pak, saya sedikit mau konfirmasi aja nih Pak. Ya. Terkait probability. Ya. Yang 1%, 5% dan 10%, itu kan kadang-kadang mahasiswa hanya memahami yang bagus saja yang 5%. Apakah disarankan kalau misalnya ada yang 1%, 5%, 10% bisa digunakan juga gitu? Karena mereka ini kadang-kadang mahasiswa yang memahami hanya 5% aja gitu loh Pak. Mana itu Pak? Di SPSS atau gini. Yang lazim itu memang 5% default-nya. Defaultnya 5% ya. Jadi kan sebenarnya batas itu kan kita hanya kebiasaan saja. Kalau orang yang maunya 7% tidak ada masalah sebenarnya. Saya maunya 6% gitu. Bahkan ada orang, saya baca jurnal tertentu, itu signifikan di level 15%. Begitu pengennya orang itu, tapi kan lemah itu. Begitu pengennya orang itu signifikan, punya dia itu 14%. Dia bilang ini signifikan kalau batasnya 15%. Kan sah-sah saja. Itu kita bilang lemah. Boleh, tapi boleh, lemah. Ya? Seperti gini Pak. Ada orang lulus di batas 50. Mana lebih bagus? Ada orang lulus di batas 70. Lebih berkualitas yang mana? Ada orang ujian nih. Saya ujian ketika batasnya 50. Lulus ya. Ya berarti kamu dapat 52 kan? Lulus lah. Tapi ada orang lulus di batas 70. Kan lebih berkualitas ya 70. Signifikan juga gitu.
Ada yang signifikan di level 1%. Wah, itu amat sangat signifikan, luar biasa signifikannya. Iya, iya. Itu biasanya kedokteran. Kedokterannya mau amat sangat yakin. Sehingga batasnya 1%. Jadi di jurnal-jurnal tertentu itu bahkan dikasih bintang 2 signifikan di 1%. Bintang 1 di level, bintang 3 di level 1%, bintang 2 di level 5%, bintang 1 di 10%. Itu menunjukkan tingkat derajat ininya lah. Ini sangat signifikan, sedikit signifikan gitu kan. Jadi ada derajatnya. Itu sah-sah saja. Tidak ada masalah ya Pak ya? Tidak ada masalah. Tapi orang terbiasa 5%. Yang default itu 5%. Yang biasa aja. Ya. Jadi kalau kita ada orang signifikannya 9,7%, dia sebagai peneliti ingin dong, sangat signifikan dong. Ini signifikan di level 10%. Yeah. Tapi hampir tidak ada orang bilang kalau ini signifikan di level 30%, itu maksain namanya. Iya. Benar. Seperti gini, batas tinggi itu 170. Yeah. Di bawah 170 tidak tinggi. Oh, supaya ada orang 165 nih, 162. Supaya dia bilang tinggi, kita bilang kalau dia batasnya 162, orang itu tinggi. Jadi batas 170, 160 sesuatu yang wajar aja, biasa saja. Tapi ada orang tingginya 110. Kalau batasnya 100 cm, orang itu tinggi, itu maksain namanya, Pak. Orang 110 tingginya itu udah pendek kan? Kalau kita kasih batas 110, kalau batas 110 itu orang itu tinggi, iya, tapi itu nggak maksain, nggak wajar. Seperti orang kalau signifikansinya 35%, kalau levelnya 30% itu signifikan, itu maksain namanya, itu udah jauh. Jadi 1, 5, 10 itu yang paling sering. 15 itu 1-2 kali aja saya pernah baca. Saking pengennya orang itu signifikan sebagai peneliti. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik Bapak sekalian, kalau nggak ada lagi kita cukupkan sekian. Terima kasih Bapak sekalian. Terima kasih ya Prof. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang Bapak sekalian. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.